Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiana, NPM 21010130004, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas E. Pada mata kuliah Ulumul Quran ini saya akan menyampaikan materi saya itu tentang pendekatan living Quran terhadap masyarakat menggunakan perspektif sosiologi. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan dulu, apabila mengkaji sebuah fenomena keagamaan itu berarti juga mempelajari tentang perilaku manusia yang ada di dalam kehidupan yang beragama. Sedangkan adanya fenomena keagamaan itu sendiri merupakan sebuah perwujudan dari sikap dan perilaku manusia yang memiliki hubungan dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Al-Quran ini pada hakikatnya adalah wahyu yang bersifat progresif, ya. Progresif dalam artian terus berkembang dan maju, yaitu Al-Quran senantiasa juga dapat dikaitkan dengan zaman ke zaman. Progresivitas Al-Quran ini dapat dilihat melalui ayat-ayatnya yang berdialog dengan konteks masa lalu di saat Al-Quran itu diturunkan, masa kini dan juga masa yang akan datang. Sebagai kitab suci umat beragama Islam, Al-Quran dijadikan petunjuk untuk manusia, bahkan ia memiliki nama-nama yang beragam, namun memiliki makna-makna yang luar biasa di dalamnya. Serta di Al-Quran juga itu dapat dijadikan sebuah motivasi, seperti motivasi berupa ekspresi dalam bacaan Al-Qur'annya, atau bacaan Al-Qur'an yang tujuannya itu untuk mencari pahala sebagai petunjuk juga kan. Perbedaan dari praktik membaca Al-Qur'an tersebut dianggap sebagai suatu yang wajar dan sah-sah saja. Hal ini tuh dikarenakan Al-Qur'an itu ditunjukkan bagi manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Dan juga adanya persepsi sosial ini khusus yang dihadirkan terhadap hasil penafsiran yang dilembagakan dalam bentuk penafsiran tertentu di dalam masyarakat. Ini sudah masuk dalam kompleksitas penafsiran Al-Quran, ya. Jadi adanya resepsi sosial khusus yang dihadirkan terhadap hasil penafsiran yang dilembagakan dalam bentuk penafsiran tertentu di dalam masyarakat, baik dalam skala yang besar maupun yang kecil. Sebuah teks yang hidup di tengah kehidupan masyarakat ini disebut dengan living Quran. Sementara penerapan yang dihasilkan dari penafsiran tertentu di dalam masyarakat tersebut itu dengan living tafsir. Pada wilayah living Quran, kajian tafsir memiliki lebih banyak apresiasi, respon, dan tindakan dari masyarakat terhadap kehadirannya, sehingga tafsir Al-Quran ini tidak bersifat elitis, melainkan emansipatoris yang dapat mengajak partisipan masyarakat. Oke, jadi kan di sini sebuah teks yang hidup di tengah kehidupan, ya, masyarakat disebut dengan living Quran. Jadi sebuah teks yang hidup di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat itu yang dinamakan living Quran. Oke. Sebelum masuk Al-Quran dan masyarakat, sebelum masuk ke dalam Al-Quran dan masyarakat membacanya, kita akan membahas juga dengan adanya living Quran sendiri ini merupakan suatu bentuk pemahaman masyarakat muslim secara kontekstual, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang terkait dengan kehadiran Al-Quran pada komunitas muslim tertentu. Pada dasarnya living Quran ini merupakan kajian Al-Quran dari masyarakat serta fenomena yang nyata, bersumber dari gejala-gejala, ya, dari gejala-gejala sosial, sehingga living Quran ini konteks kajiannya adalah tetap Al-Quran, namun sumber datanya bukanlah murni dari wahyu, melainkan fenomena sosial atau fenomena alamiah.
Karena apabila kajian Living Quran masih menjadikan wahyu sebagai sumber data utamanya, maka hal itu tuh belum dapat disebut sebagai Living Quran, melainkan sebagai kajian kaidah, teologi, syariah, dan murni. Lahirnya cabang-cabang dalam ilmu Al-Quran ini memiliki kaitan dengan sebagian besar ataupun akar kelahirannya terletak pada problem tekstual Quran. Cabang-cabang ilmu Al-Quran ada yang terkonsentrasi dari aspek internal teks atau surat dan ayatnya, dan ada juga yang terkonsentrasi terhadap eksternalnya, sedangkan itu ada beberapa praktik tertentu yang berbentuk penarikan Al-Quran ke dalam kepentingan praktis dalam kehidupan umatnya ya, di luar aspek tekstualnya yang terlihat tidak menarik pada studi Al-Quran klasik. Jadi pada dasarnya Living Quran ini merupakan kajian Al-Quran dari masyarakat serta fenomena yang nyata bersumber dari gejala-gejala sosial, sehingga Living Quran konteks kajiannya adalah tetap Al-Quran. Namun sumber datanya itu bukanlah murni dari wahyu, melainkan fenomena sosial atau fenomena alamiah. Karena apabila kajian Living Quran masih menjadikan wahyu sebagai sumber data utamanya, maka hal itu belum dapat disebut sebagai Living Quran, atau melainkan kajian kaidah teologi, syariah, dan murni. Oke, kita masuk ke nih. Jadi di sini ada variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran ya. Jadi di sini tuh menurut seorang ahli bernama Muhammad Yusuf, respon sosial langsung yang diberikan oleh masyarakat terhadap Al-Quran sangat berkaitan dengan adanya Living Quran. Baik Al-Quran itu sendiri yang dilihat masyarakat sebagai ilmu dalam suatu wilayah, dan di sisi lainnya dijadikan buku petunjuk ya, yang memiliki nilai sakral di dalamnya. Hadirnya Living Quran juga dimaknai dengan gejala yang tampak di tengah masyarakat, yaitu berupa adanya pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai di Al-Quran itu sendiri. Living Quran ini diyakini sebagai Al-Quran yang hidup di tengah umat Muslim. Jadi adanya fenomena Al-Quran yang hidup inilah kemudian ditemukan sebuah makna dan fungsi yang nyata dan mudah dipahami oleh masyarakat Muslim, seperti pemahaman mengenai mahar di dalam masyarakat yang menyertakan penyerahan uang pintaan, mahar atau uang pintaan. Di situ ditemui di dalam Quran surat An-Nisa yang berisi mengenai makna dari pemberian mas kawin dan pintaan yang dilakukan. Jadi di sini tuh kita masuk di variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran. Tadi tuh juga ada Bapak Muhammad Yusuf ya, yang menjelaskan respon sosial langsung. Dan jadi di sini tuh Living Quran mulai menjadi objek kajian ketika adanya pemerintahan studi Al-Quran terhadap umat non-Muslim. Bagi mereka itulah banyak hal yang menarik di sekitar Al-Quran yang ada di tengah-tengah kehidupan kaum Muslim yang terwujud dalam berbagai fenomena sosial. Misalnya saja ada sebuah fenomena yang terkait dengan pelajaran membaca Al-Quran itu di sebuah lokasi tertentu. Pemenggalan ayat-ayat Al-Quran kemudian dapat dijadikan sarana pengobatan, doa-doa khusus, dan sebagainya. Model studi inilah yang telah menjadikan fenomena yang hidup di tengah masyarakat Muslim dengan Al-Quran menjadi objek studi yang terkait satu sama lain. Pada dasarnya juga tidak lebih merupakan studi sosial dengan keragamannya. Meskipun pada dasar Living Quran ini berasal dari pengkajian Al-Quran dari kalangan umat non-Muslim, akan tetapi para pengkaji Al-Quran dari kalangan Muslim menerima kajian ini dengan baik. Dengan memasukkan kajian Living Quran ke dalam wilayah studi Quran, para pemerhati studi tersebut itu bersifat
kontemporer ya, kajian Living Quran ini akhirnya dimanfaatkan sebagai kepentingan dakwah serta pemberdayaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih maksimal dalam mengapresiasikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedomannya. Oke. Jadi Living Quran adalah suatu kajian keilmuan ya, yang di dalamnya itu Al-Quran melihat suatu fenomena sosial dengan adanya Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat. Oke. Di sini ada metode penelitian Living Quran. Ini materi saya yang terakhir. Di sini materi terakhir adalah metode penelitian Living Quran. Jadi alam penelitian ini meneliti atau mengungkapkan bahwa metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang ditunjukkan untuk memahami sebuah fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipasinya. Pendekatan deskriptifnya merupakan sebuah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial dan masyarakat. Oke, mohon tunggu sebentar. Jadi itu tadi materi-materi saya, bisa dibilang unik materinya. Oke, sebentar. Oke, jadi sebenarnya pada penelitian kali ini tuh Jadi sebenarnya pada penelitian kali ini tuh digunakan analisis teori dari sosiologi pengetahuan seorang ahli sosiologi yang memiliki 3 aspek pemaknaan, yaitu makna objektif, ekspresif, dan makna dokumenter. Pada penelitian ini atau pada materi ini itu menciptakan beberapa makna, diantaranya yaitu makna objektif sebagai mana diyakini bahwa tradisi yang telah dilakukan adalah sebuah aturan yang harus ditaati dan harus dilakukan dari para pendahulunya, atau yang bisa disebut sebagai kita tuh nenek moyang lah, sebagai nenek moyang. Kemudian makna ekspresi yaitu meyakini bahwa padilah atau arti dalam membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ketika ingin tidur itu dapat dipercaya juga untuk menjaga diri dari banyaknya gangguan buruk selama tidur. Sedangkan dalam dokumenter diyakini memiliki makna tersirat dan tersembunyi. Hal itu disadari bahwa apa yang sudah dilakukan menjadi sebuah bentuk ekspresi yang dapat menunjukkan kebudayaan pelestarian Al-Quran dalam lingkup kemasyarakatan. Baik, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat atau kata yang salah dari ucapan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.